Di antara hamparan sawah yang menghijau dan jalan raya Sumedang yang membentang, melintasi patung kuda dari Jalan Cadas Pangeran yang terbentang dengan sejarah Cornelis de Houtman. Menyusuri jalan kira-kira kurang lebih 30 menit dari jalan raya menuju sebuah desa Cijambu dengan pemandangan indah beserta kebun sayur yang sangat subur seperti jagung, cabai, dan terong. Lalu saya akan melanjutkan perjalanan menuju peternakan sapi perah yang sangat terkenal. Saya bertemu dengan owner sekaligus peternak muda yang akan menjelaskan tentang proses cara ternak sapi perah di Dusun Gombong Cijambu. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiadi. Saya di sini sebagai owner sapi perah. Sebelumnya saya telah mengikuti pelatihan agribisnis sapi perah dan peternak milenial. Usaha sapi perah ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Usaha ini saya jalankan bersama rekan saya, yaitu Syarif Hidayatullah. Dia sebagai orang yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan proses pemerahan sapi perah. Modal awal yang digunakan sebesar kurang lebih 150 juta. Dari modal tersebut saya mendapatkan atau membeli 6 bibit sapi perah dengan 3 jenis. Yang pertama jenis FH, yang kedua jenis Valley, yang ketiga jenis Herpol. Nama saya Pepet Mawati. Di sini saya bantuin mandiin sapi. Selama 5 tahun ini populasi di kandang berjumlah kurang lebih 12 ekor. Di antaranya 10 itu yang produktif atau yang udah bisa diperah, yang 2 kering kandang atau belum bisa diperah. Nah, biaya operasional yang dikeluarkan setiap harinya yaitu kurang lebih Rp70.000 untuk sapi produktif, Rp40.000 untuk sapi yang tidak produktif. Pendapatan dari usaha ini yaitu Rp9.600.000 per bulan. Perhitungannya, dari satu sapi menghasilkan 15 liter per hari dengan harga jual susu per liternya Rp6.800. Berarti 15 liter dikali Rp6.800 sama dengan Rp102.000 dipotong biaya operasional sapi tersebut Rp70.000, sisa keuntungan Rp32.000. Jadi untuk 10 sapi perhitungannya atau keuntungannya 32.000 dikali 10 sama dengan 320.000. Untuk menghitung per bulannya dari keseluruhan sapi yaitu 320.000 dikali 30 hari sama dengan Rp9.600.000 per bulan. Untuk pemilihan bibit sapi perah, saya memilih jenis FH, Herpol, dan Valley. Jenis FH biasanya menghasilkan susu lebih banyak dibandingkan jenis sapi perah lain. Untuk jenis Valley memiliki warna coklat kemerahan, berbeda dengan jenis Herpol dengan warna dominan hitam. Jenis Herpol ini dihasilkan dari perkawinan jenis FH dan mental. Bibit yang dibeli harus dalam keadaan bunting dengan usia kebuntingan 7 bulan, jadi jarak kelahiran yaitu 2 bulan. Pasca melahirkan, sapi tersebut baru bisa menghasilkan susu atau baru bisa diperah. Pakan yang diberikan yaitu pakan hijauan, konsentrat, dan ampas tahu. Untuk sapi yang produktif diberikan pakan tambahan. Ini berarti yang menjadi pembeda antara sapi yang sudah diperah dan sapi yang belum diperah. Jadwal pemberian pakan utama yaitu 2 kali dalam 1 hari. Untuk pakan tambahan diberikan sebelum pemerahan, dan untuk pakan utama atau hijauan diberikan sesudah pemerahan. Jadwal pemerahan sapi perah dilakukan dalam 1 hari itu 2 kali, pagi dan sore hari. Untuk teknis pemerahan yaitu yang tahap pertama yang dilakukan yaitu pembersihan kandang, memandikan sapi, terus pembersihan ambing dan petinya,
Nah, lalu memasangkan alat pemerah susu atau bisa disebut pumping. Nah, dari alat tersebut selang masuk ke milk can. Dari milk can tersebut disaring agar menjaga kualitas susu tersebut. Tantangan yang kita alami diantaranya ketersediaan pakan yang susah didapat. Solusinya biasanya kita memakai silase ataupun konsentrat dan ampas-ampas, termasuk ampas tahu. Nah, yang kedua, wabah penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Tahap awal kita biasanya melaporkan ke dokter hewan. Yang kedua, untuk mencegah ataupun sebelum terjadinya PMK, kita lebih ekstra soal kebersihan kandang, terus mengecek suhu sapi secara teratur. Untuk pengelolaan limbah sapi atau kohe dialirkan melalui selokan khusus, lalu mengalir melalui pipa untuk menuju ladang rumput sebagai pupuk alami. Rumput yang tumbuh subur dari sistem ini dapat digunakan kembali sebagai pakan sapi. Setelah penjelasan selesai dari narasumber owner sapi perah Cijambu, kita melanjutkan kegiatan di pagi hari. Di pagi hari, dengan suara gemericik air hujan, sekitar jam 5.30 pagi ditemani cahaya lampu yang masih menyala, kita akan melihat proses pemberian pakan hijau. Manfaat pemberian pakan hijau di pagi hari yaitu agar sapi-sapi terbangun untuk mempersiapkan proses pemerahan. Proses selanjutnya adalah pembersihan kandang. Lalu penambahan pakan konsentrat agar sapi bisa menghasilkan susu lebih banyak. Peternak menyalakan mesin air untuk memandikan sapi. Setelah memandikan sapi, peternak juga harus membersihkan ambing atau puting pada sapi sebelum diperah. Peternak lanjut menyiram kandang untuk pembersihan kotoran. Peternak menyiapkan bambu penghalang supaya sapi tidak bergerak saat melakukan pemerahan. Dan peternak menyalakan mesin, lalu menyiapkan alat pemerah susu otomatis dan memasangkan tutup penampung susu. Kemudian selang penghubung dimasukkan ke milk can, lalu peternak langsung menuju ke kandang dengan memasangkan selang penghubung ke keran paralon. Pastikan keran paralon aliran susu dalam keadaan lurus atau terbuka. Lalu, selang vakum ditekuk agar tidak ada udara yang masuk dan vakum dimasukkan satu persatu ke puting atau ambing susu sapi. Susu mulai tersedot melewati selang dan masuk ke dalam milk can atau penampung susu.
Setelah penuh, susu disaring agar steril dan tetap menjaga kualitas susu. Setelah susu disaring, susu langsung dibawa ke penampungan dan peternak segera menyalakan motor. Lalu peternak berangkat membawa milk can yang berisi penuh dengan susu. Lalu setelah sampai di penampungan, milk can satu persatu diturunkan dari motor, lalu pengambilan sampel susu. Jadi kalau misalkan ngirim ke pabrik itu tergantung harga kualitas semuanya aja. Kalau yang di sini mah baru saat sampel itu buat harga per kelompok aja. Buat kelompok di sini penerapan buat harga per koperasi. Oh iya. Kalau pengiriman paling ke Ultra sama Bendera aja ya Pepi. Pengiriman ke pabrik nggak? Muat sabaraha liter ya tata satu tangki ini? Kapasitas tangki ini 2100. 2100, oke. Setelah sampel diambil, susu dimasukkan ke dalam tangki mobil susu. Setelah itu, susu dibawa ke koperasi dan dikirim ke pabrik susu. Tangki mobil susu langsung berangkat ke koperasi yang dituju. Dan peternak bergegas pulang. Setelah jam 11 lebih 20 menit, dokter hewan datang untuk melakukan pengecekan. Pak, Assalamualaikum. sehat Pak, Waalaikumsalam. Gimana Kang Syarif? Alhamdulillah sehat Pak, Ya. sehat. Tadi laporannya Ya, keperluannya. ada sapi yang mau PKB sama yang sakit Pak. Oh iya, mangga siap di Udah. sini dulu ya. Ya. Tasnya taruh. Saya mau pelaksanaan PKB atau pemeriksaan kebuntingan di sapinya Pak Syarif. Usia kebuntingan berapa Pak Syarif? 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Kita coba ya. Bismillah. Tiga bulan 10 hari ya. Ya. Iya Kang. Iya. Jadi usia kebuntingan 3 bulan 10 hari ini positif. Ini artinya sudah bunting 3 bulan 10 hari. Udah. Dari rahimnya dia sudah besar, sudah membengkak, sudah turun ke bawah. Kalau dari pemeriksaan ini. Iya, sip, alhamdulillah ada bunting. Kemudian pengecekan kesehatan oleh dokter. Standar sih dari suhu, kita periksa dari suhu apakah normal atau tidak. Berarti kalau suhu di atas 38, 39 atau 39 lebih, berarti itu ada semacam infeksi atau ada keluhan. Kita coba ya dari 0. Ya, sip, bismillah. Kita
Kita periksa suhu di 37, masih naik. Kandungan 7 bulan, Pak. Kandungan 7 bulan. Oh iya. Kandungan 7 bulan. Nafsu makan bagus ya. Bagus. Keluhan bagus. Produksi susu masih berapa liter? 15 liter per hari. 15 liter per hari. 15 liter per hari. Mau kering kandang, Pak. Oh iya. Mau kering kandang. Nanti jangan lupa dikasih obat buat kering kandang. Siap, Pak. 10-an. Ya. Siap, Pak. Nah, ini suhunya normal, Sarip 38,1. Berarti tidak ada keluhan. Gitu. Makasih, Pak. Iya, mudah-mudahan kepentingannya lancar. Amin, Sehat. amin. Setelah pengecekan suhu tubuh sapi, ternyata ada sapi yang sakit dan diberikan vaksin oleh dokter. Untuk sapi yang sedang sakit, peternak langsung menghubungi dokter untuk melakukan penyuntikan vaksin. Pemberian vaksin dengan cara melakukan penyuntikan pada pangkal paha sapi. Setelah selesai, dilanjutkan dengan berbagai penjelasan oleh dokter seperti tanda-tanda birahi, ciri-ciri sapi terserang penyakit, dan kasus wabah penyakit terbanyak di Indonesia. Untuk tanda-tanda birahi, Pak Sarip udah kenal tanda-tanda birahi? Kenal sedikit, Pak. Yang lebih spesifiknya. Yang identik itu ketika sapi birahi itu tanda-tanda yang sering nampak itu dia pulpanya berlendir, terus dia merah, bengkak, dan dari aktivitasnya dia lebih lebih agresif, kayak seperti gelisah gitu. Yang identik itu, tapi ada beberapa yang memang berpengaruh ke produksi ketika sapi itu birahi. Jadi kalau misalkan sapi Pak Saripnya birahi nih, produksi biasa 10 hari, tiba-tiba besok misalkan berkurang jadi 6 liter. Nah itu bisa jadi salah satu tanda-tanda dari birahi. Makasih. Beda sama sapi yang nggak birahi. Kalau sapi yang tidak birahi itu tidak menunjukkan gejala-gejala yang 4 tadi. Nah, jadi kalau Pak Sarip pagi-pagi mau mandiin sapinya dan ada beberapa ciri dari yang 4 tadi, itu Pak Sarip harus mulai lebih teliti lagi mengamatinya. Jadi mungkin itu siklus birahi muncul di situ. Dan siklus birahi itu biasanya setiap bulannya itu muncul dari hari ke-18 sampai hari ke-24. Nah, jadi dalam 1 minggu ini bisa hari ke-19-nya atau hari ke-20-nya atau hari ke-21. Jadi dalam 1 minggu ini itu jadwal birahinya. Gitu. Jadi Pak Sarip harus teliti dalam mengamati gejala-gejala birahi yang muncul tadi, yang 4 tadi, yang identik itu sih. Dari produksi susu kadang menurun dari biasanya, terus yang paling identik, yang paling normal keluar lendir, warna putih bersih seperti air putih, dan sapinya gelisah, dan dari fisik pulpanya dia bengkak dan merah. Itu Makasih, Pak. beberapa tanda birahi pun yang sifatnya umum gitu.
ada beberapa penyakit yang memang dilihat dari kondisi mata. Yang utama itu dia kalau dehidrasi, dia itu bisa nampak dari situasi mata. Jadi matanya cenderung lebih ke dalam dia. Selain itu, kalau kesehatan dari nafsu makan yang identik, yang pasti dari nafsu makan pasti menurun. Terus minum berkurang, suhu tinggi. suhu badan dia biasanya lebih tinggi dari normalnya. Normalnya kan di 38 sampai 39 itu masih termasuk normal, dan ketika lebih dari 39 derajat Celcius itu berarti harus ada pengawasan. Artinya kemungkinan bisa jadi ada infeksi atau peradangan gitu. Jadi dari yang lainnya dari fesesnya juga bisa, fesesnya kotorannya apa terlalu kering atau malah encer, mencret gitu ya. Bisa produksi susu pasti turun kalau ketika si sapi ada gejala sakit pasarip. Jadi misalkan kalau sapinya pasarip demam, dia sakit, produksi turun, nafsu makan menurun, suhu badannya panas. Nah itu harus segera laporan ke koperasi untuk nanti diteruskan ke petugasnya gitu di lapangan. Siapa? Selain itu, kalau yang normal tanda-tanda yang tadi itu nggak ada. Nah sapinya makannya tetap bagus, nafsu gitu, tetap banyak makannya, minumnya normal, banyak, produksi susu juga normal, nggak pengaruh, berarti nggak ada apa-apa. Jadi yang kalau untuk keluhan sapi sakit bisa dilihat dari fesesnya, kondisi fesesnya apa encer atau malah kering. Yang ini identik lagi, nafsu makan pasti turun. Kalau sapi perah pasti produksi juga turun gitu. Nah, itu untuk ke kondisi kesehatan gitu. Selain kalau yang tanda-tanda tadi tidak ada, berarti kemungkinan sapinya lebih dalam kondisi sehat. Jadi setiap ada, jadi pasarip sebagai peternak, setiap ada perubahan perilaku di ternaknya harus teliti tuh, jangan-jangan sapinya ada sesuatu, entah itu sakit atau apa. Berarti harus diamati kebiasaan sapinya. Ketika ada perilaku yang di luar itu, kemungkinan dia ada gejala sakit atau birahi bisa gitu. Sepertinya kayak gitu Pasarip. Jadi Pak Syarif sebagai peternaknya harus tahu nih karakteristik sapi itu sendiri, setiap sapinya, setiap ekornya. Siap. Makasih. Gitu. Baru 2001 PMK. Ketika 2001 karena kita sapi perah ada wabah virus PMK, virus mulut dan kuku, dan itu ke semua hewan yang berkuku dua tuh, seperti kambing, domba, kerbau juga kena, babi kena. Untuk 2001 PMK banyak se-Indonesia, hampir kena semua. Jadi untuk sampai hari ini virus PMK-nya masih ada di lapangan. Jadi kita sebagai peternak harus lebih lebih bersih lagi, rapi-rapi di kandang, desinfeksi juga, artinya untuk menekan pertumbuhan si virusnya sendiri, karena lingkungan sudah ada virusnya. Jadi kita tinggal untuk pencegahan dari sanitasi lingkungan itu penting. Terus dari pihak koperasi juga seperti vaksinasi itu rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk menjaga kondisi sapinya supaya tidak terkena lagi PMK. Setelah pengecekan sapi dan pemeriksaan telah selesai, sekitar jam 12.35 menit,
Pakan datang dari koperasi yang dibeli seharga 10.000 per ikat. Lalu untuk proses pencarian pakan tambahan, peternak mengambil rumput hijau di ladang. Sudah dirasa cukup banyak pengambilan pakannya, peternak segera pulang ke kandang dan menyimpan pakan rumput. Peternak menyalakan mesin chopper yang bertujuan untuk menghaluskan pakan hijau agar menjaga kualitas susu. Lalu memasukkan rumput hingga banyak. Setelah proses chopper selesai, mesin chopper langsung dimatikan. Rumput yang sudah dihaluskan langsung diberikan kepada sapi. Peternak melakukan proses pemberian pakan tambahan yang berupa konsentrat. Isinya yaitu dedak sebagai mineral dan ampas tahu langsung diberikan kepada sapi. Selanjutnya, proses pemandian sapi hingga bersih. Lalu pembersihan ambing atau puting sapi. Dilanjut dengan pembersihan kandang dan pembuangan kotoran.
Setelah pemandian sapi selesai, peternak menyiapkan bambu penghalang sebelum proses pemerahan susu. Peternak menyiapkan alat-alat dan menyalakan mesin pemerah susu. Setelah mesin dinyalakan, milk can yang telah terhubung langsung dibawa ke kandang dan peternak memulai proses pemerahan. Pastikan posisi keran terbuka. Lalu selang vakum ditekuk agar tidak ada udara yang masuk. Vakum dimasukkan satu persatu ke puting atau ambing sapi. Air susu keluar mengalir melewati selang vakum, lalu masuk ke milk can atau penampung susu hingga penuh. Disaring dan ditutup rapat. Peternak menyiapkan motor untuk pengiriman susu di sore hari. Susu langsung dibawa ke penampungan dengan hati-hati agar milk can tidak tumpah saat di perjalanan menuju penampungan. Setelah sampai, milk can diturunkan satu persatu untuk diambil sampel susu. Setelah diambil sampel susu dan dituang ke mobil tangki susu. Setelah sudah selesai, milk can disimpan kembali ke motor dan peternak bergegas pulang. Setelah proses pengiriman susu ke penampungan telah selesai, peternak kembali ke kandang. Perbedaan hasil susu antara susu asli dan susu yang sudah diolah yaitu dari segi warna dan segi kekentalan. Untuk warna susu sapi yang sudah diolah lebih putih, sedangkan warna susu sapi asli agak kekuningan akibat lemak susu. Dari segi kekentalan pada susu sapi asli itu lebih kental, dan pada susu sapi yang sudah diolah adalah lebih cair. Untuk proyeksi keuntungan dari usaha sapi perah ini yaitu 9,6 juta per bulan dari 10 sapi produktif. Kandang sapi bukan sekedar berteduh bagi ternak, tetapi untuk pusat produktivitas yang menopang kesejahteraan dan dibangun dengan ukuran per kamar sapi yaitu 220 cm kali 160 cm dengan ukuran tempat makan 100 cm kali 60 cm dan untuk luas keseluruhan yaitu 10 meter dikali 9 meter. Dari segi ekonomi, kandang ini menjadi sumber keuntungan yang berkelanjutan dengan pendapatan 9.600.000 per bulan jika ditambahkan dengan 1 ekor anak sapi yang dihargai 1 juta per ekor dikali 10 ekor sama dengan 10 juta rupiah, maka hasil dari keseluruhan keuntungan per tahun yaitu 96 juta rupiah per tahun. Oke, sekian penjelasan ide bisnis dan proses peternakan sapi perah di Dusun Gombong, Desa Cijambu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi generasi muda untuk menjadi peternak sapi perah. Terima kasih.
Nah, itulah perjalanan dan perjuangan peternak sapi yang dimulai dengan bibit sapi, proses beternak, hingga mendapatkan proyeksi keuntungan dari mulai per bulan hingga per tahun.